Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pertemuan yang kedua di semester 2 ini. Bagaimana kalian? Tetap sehat ya anak-anak dan semangat terus untuk belajar. Pada pertemuan yang kedua ini, Ibu akan menerangkan lanjutannya kemarin. Pertemuan yang pertama tentang perbandingan ya, hari Selasa tanggal 12. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang perbandingan senilai. Nah, anak sudah siap semua ya? Nah, materi ajar pada perbandingan senilai yaitu nanti Ibu akan menerangkan tentang perbandingan seharga atau senilai. Yang kedua kita akan berlatih menggambar grafik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah di sini kamu bisa membaca, ya, siswa dapat menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran 2, 3, dan 4. Kamu baca sendiri ya anak-anak, ya. Lalu kita lanjut. Nah, untuk mengawali pembelajaran tentang perbandingan senilai, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini anak-anak, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Koko dan semua anggota keluarganya sarapan kue donat yang disiapkan ibunya. Karena disiapkan sendiri tentu biayanya lebih murah daripada beli yang sudah jadi. Nah, di sini biaya untuk membuat satu lusin donat adalah Rp15.000. Kalian tahu kan anak-anak, satu lusin itu berarti berapa buah anak-anak? Dulu di SD sudah ya, satu lusin itu 12 buah. Jadi 12 donat itu Ibu menghabiskan biaya hanya Rp15.000. Lalu pertanyaannya, jika Ibu hanya menyiapkan 8 buah donat, berapa biaya yang harus dikeluarkan Ibu? B. Berapa biaya yang dikeluarkan Ibu untuk sarapan keluarga yang terdiri dari Ibu, ayah, dan 3 orang anaknya. Berarti Ibu, ayah, dan 3 orang itu ada 5 orang. Tetapi di sini tiap orang sarapannya 2 donat. Berarti Ibu harus membuat 10. Nah, kalau 10 nanti menghasilkan biayanya berapa? Kalau yang tadi, kalau 8 berapa? Nah, ini harga donat, banyaknya donat dengan harganya tentunya semakin banyak donat, harganya juga banyak. Kalau donatnya sedikit, harganya sedikit, kan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita jawab dulu pertanyaan ini. Nah, di sini caranya adalah di sini diketahui 2 buah donat harganya Rp15.000. Lalu pertanyaan yang tadi kalau 8 buah donat berapa? 10 buah donat berapa? Tadi ya terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak, masing-masing makan 2, jadi 10 buah. Jawabannya di sini Ibu menggunakan cara satuan. Jadi kalau untuk 8 donat kita cari dulu kalau 15.000 untuk 12 buah donat berarti satu donatnya kan 15.000 dibagi 12. Itu satu buah. Lalu dikali kalau 8 buah donat kali 8. Berarti ini satunya 1.250 anak-anak. Coba kamu hitung lagi. Benar enggak? Lalu kali 8 berarti 10.000. Jadi kalau 12 buah 15.000, ternyata 8 buah hanya 10.000. Makin dikit ya anak, karena donatnya dikit. Lalu untuk 10 donat. Sama kita cari satu. Satunya ini dibagi 12 kali 10. Kalau ini tadi kali 8, kalau ini kali 10 ya anak-anak. Berarti ini tadi 1.250 kali 10. Ketemunya 12.500. Nah, seperti itu caranya mencari ya. Nah, sekarang udah ya, ini mungkin di SD sudah pernah belajar ya. Nanti bisa kamu baca lagi ya, dilanjutkan. Nah, sekarang perbandingan seharga senilai itu ditunjukkan dari contoh ini. Ada tabel
tentang banyaknya buku, harga buku dan keterangan. Kalau banyaknya buku 1 harganya 2.000 anak-anak, ini baris ke-1. Ini baris kedua, 2 buku 4.000, 3 buku 6.000, 4 buku 8.000. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Lalu perbandingan banyaknya buku dulu, baris ke-1 dibanding baris kedua 1:2. Nih, 1, baris 1 dan baris 2 1:2. Perbandingan harga buku. Nih, baris 1 2.000 dibanding baris 2 4.000. Kalau disederhanakan anak-anak perbandingan harus yang paling sederhana kan? Ini dibagi 2.000, 1 dibagi 2.000, KPK dari 2.000 dan 4.000 kan 2.000 ya anak-anak, dibagi 2.000, ini bagi 2.000, 1:2. Nah ternyata perbandingan banyaknya buku baris 1 dan baris 2 dengan perbandingan harga baris 1 dan baris 2 sama, yaitu 1:2. Nah jadi perbandingan ini sama, maka di situ dikatakan ini adalah perbandingan senilai, yaitu banyaknya buku dengan harga buku merupakan perbandingan senilai. Nah sekarang bagaimana kalau baris 2 dan 3 Bu? Coba untuk banyaknya buku pada baris 2 dibanding banyaknya buku pada baris 3, 3. Jadi 2:3. Lalu untuk harga bukunya 4.000, perbandingan harga buku baris 2 4.000 dibanding baris 3 6.000. Berarti 4.000 dibanding 6.000 masing-masing dibagi 2.000 ya anak-anak. Ini jadi 2. Ini juga dibagi 2.000 3. Ternyata perbandingan banyaknya buku baris 2 dan 3 2:3. Perbandingan harga buku baris 2 dan 3 juga 2:3. Sama. Nah, maka dari itu ini kalau seperti itu berarti perbandingan, namanya perbandingan senilai. Lalu kamu bisa mencoba lagi baris 2 dan 4 misalkan. Ini juga baris 2 dan 4. Nanti kan ketemunya sama. 2:4 itu 1:2. Ini juga 1:2 bagi 4.000 ya, dan seterusnya. Jadi perbandingan senilai adalah contohnya seperti ini, yaitu perbandingan banyaknya buku pada baris yang sama dengan banyaknya harga pada baris yang sama itu sama. Berarti itu menunjukkan perbandingan senilai. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan perbandingan senilai itu kecuali banyaknya buku dan harga buku juga banyaknya es krim dengan harga es krim. Banyaknya pensil dengan harga pensil. Banyaknya bolpen dengan harga bolpen. Ya, itu merupakan perbandingan senilai atau sehari. Nah, sekarang contoh soal. Jika diketahui harga 6 buah buku 15.000, maka hitunglah harga 30 buku dengan perhitungan berdasarkan perbandingan anak-anak sekarang. Kalau tadi kan berdasarkan satuan yang untuk yang pertama. Kalau sekarang, kalau ini tadi berdasarkan satuan anak-anak. Yang tadi anak-anak. Nah, sekarang ini berdasarkan perbandingan. Nah, penyelesaian kalau berdasarkan perbandingan kita tulis dulu diketahui 6 buku 15.000 harga 30 buku berapa? Maka jawabnya jika banyaknya buku bertambah maka harga juga bertambah. Jadi merupakan perbandingan senilai. Maka di sini kita bandingkan perbandingan banyaknya buku 6 dibanding 30 ya anak-anak itu akan sama dengan harganya 6 buku 15.000 dibanding harga 30 buku yang belum diketahui. Ini diumpamakan P anak-anak. P boleh, A boleh, B boleh, C boleh sampai Z. Ya ini tidak harus P. Nah ini hanya perumpamaan aja. Lalu kita cari P caranya 6 banding 30, 15.000 banding P. Maka ini dikalikan. Yang sini yang luar dengan luar 6 kali P ya sama dengan yang dalam 30 kali 15.000. Ya, jelas belum? Jadi yang dikalikan depan kali belakang. Tengah dengan tengah, ya. Terus ini 6 kali P 6P 450.000. Maka P-nya 450.000 dibagi 6. P-nya 75.000. Nah, kalau P-nya sudah ketemu, maka belum selesai. Yang ditanyakan apa toh ini?
Hitunglah harga 30 buku. Maka di sini harus pakai jadi anak-anak ya. Jadi harga 30 buah buku, tadi kan diumpamakan P. Kalau P-nya udah ketemu 75.000, maka jadi harga 30 buah buku adalah Rp75.000. Nah, ini berdasarkan perbandingan. Kalau yang contoh satu tadi berdasarkan satuan. Ya, ini sebetulnya kalau berdasarkan satuan juga bisa kamu mencari P ya. Nah, sekarang menggambar grafik. Untuk menggambar grafik perbandingan senilai dibuat langkah-langkah sebagai berikut. A. Membuat tabel atau daftar. B. Meletakkan titik-titik pada bidang koordinat sesuai dengan tabel. C. Membuat garis melalui titik-titik tersebut sehingga menjadi suatu grafik. Nah, contohnya ini anak-anak. Sebuah mobil menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 10 kilo. Salin dan lengkapilah tabel berikut. Banyaknya bensin liter, jarak yang tempuh dalam kilometer. Kalau 0 bensin 0 kilo ya, jelas. 1 10, berarti 2 20, 3 30 kan gitu ya anak-anak, dan seterusnya. Ini kalau diisi, nah ini adalah diisi, diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, kalau 0, 0, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60. Nah, berdasarkan tabel ini, kamu bisa membuat grafik. Ya, gampang. Kita lihat gambar grafiknya. Kamu membuat ini vertikal. Ini adalah jaraknya. Jangan sampai terbalik anak-anak untuk jarak tempuh yang vertikal. Lalu untuk banyaknya bensin yang horizontal. Kalau 0, 0 tadi ya. Kalau 1 liter 10, 2 liter 20, 3 liter 30, 4 liter 40, 5 liter 50, 6 liter 60. Lalu ini kita beri, ini noktah namanya anak-anak. Ini noktah. Noktah itu titik tapi tebal ya. Terus dihubungkan dengan menggunakan garis. Nah, maka akan ketemu garis lurus. Ya, berupa garis lurus. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik perbandingan senilai berupa garis lurus anak-anak. Kalau nanti kamu menggambar tidak berupa garis lurus, berarti kamu mungkin menghitungnya salah. Ya, dihitung lagi lebih baik, yang baik nanti grafik dari perbandingan senilai berupa garis lurus. Nah, yang ini banyaknya bensin. Yang kalau menggambar yang lengkap ya anak-anak, ini diberi tanda anak panah ini artinya tidak berhingga. Ya, ini tegak, ini horizontal, lurus, diberi anak panah. Ya. Nah, ini. Sudah jelas ya anak-anak? Kan? Nah, berarti penjelasan Ibu sudah selesai untuk pertemuan yang kedua ini tentang perbandingan senilai. Kalian pelajari sungguh-sungguh, dibaca waktunya kan 1 minggu. Kita bertemu lagi pada hari Selasa nanti, 7 hari lagi. Maka saya harap bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas 1, besok pagi ya, besok atau nanti akan saya umumkan tiap kelas di grupmu masing-masing. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas 1 segera mengumpulkan ya. Ditulis soalnya, ditulis. Kalau belum bisa mengerjakan soalnya ditulis. Harus mengerjakan semuanya, jangan sampai ada anak yang tidak mengerjakan. Karena pada semester 2 ini nanti nilaimu adalah penentuan kamu naik apa tidak ya anak-anak. Nah, seperti itu. Sekarang aku beri Ibu soal. Di sini saya beri tugas matematika kedua hari Selasa 19 Januari. Nah, di sini saya tulis, tidak saya suruh melihat buku anak-anak. Ada 1, 2. Ya, ini kamu bisa mengerjakan pakai perbandingan boleh. Ini nanti ditulis di buku loh ya. Soal jawab begitu.
Kamu mengerjakannya dengan cara perbandingan boleh, dengan cara satuan juga boleh anak-anak. Ini ada 3 yang mengerjakan ada 3, lalu yang satu yang nomor 4 adalah menggambar grafik. Buatlah grafik, ini tidak dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk data. Ini nanti titik-titiknya kamu isi ya berdasarkan keterangan nih ya. Nah, seperti itu anak-anak, kalian pelajari, kalian kerjakan sungguh-sungguh. Waktunya 1 minggu, saya kira waktu yang cukup lama untuk mengerjakan. Kalau kalian mau mengerjakan sungguh-sungguh, 1 hari saja sudah selesai. Ya. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Terus semangat ya. Salam sehat dari Bu Sri untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tidak usah pergi kemana-mana. Di rumah saja, jaga kesehatan dan belajar terus belajar. Semangat anak-anak, tetap semangat dan juga jangan lupa selalu berdoa. Nah, anak cukup sekian keterangan dari saya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.